lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau ibadah, berkati semoga kami dapat mengerti apa yang akan Kau ajarkan ya Tuhan. Biarlah kami bisa dengar-dengar dengan firman-Mu dengan fokus. Dengarkan doa kami ini ya Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin.
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal, ini jumpa pertama saya dengan komunitas Diaspora Youth Community. Perkenalkan, nama saya Deborah Herawati. Saya biasa dipanggil Hera. Saya adalah seorang konselor yang melayani di SCT Reform Indonesia dan juga di Hope Counseling Center di Kompleks UPH Karawaci. Kalau kalian memerlukan layanan konseling, mungkin Anda sedang bingung dengan konteks hidup yang Tuhan sediakan bagi diri Anda, atau mungkin Anda punya satu pergumulan sendiri yang perlu ingin teman share yang netral begitu, Anda bisa menghubungi kami, ya, apakah di SCT Reform Indonesia maupun di Hope Counseling Center. Hari ini saya diminta untuk membawakan satu materi yang penting mengenai identitas diri, mengenai jati diri kita, inti dari kita. Kalau di masa muda kalian menemukan identitas diri yang sejati dari Anda akan bisa melewati satu hidup yang bermakna, satu hidup yang terarah, satu hidup yang membuat Anda itu merasa penuh. Jadi topik ini adalah satu topik yang penting. Mari kita minta tolong Tuhan sebelum kita memulai pembicaraan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menyatukan hati, meskipun lokasi kami berbeda-beda, bahkan mungkin ada di antara kami yang mengakses pada waktu yang berbeda dari waktu persekutuan ini, tetapi kami sungguh bersyukur kalau semua kami boleh disatukan oleh satu keinginan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan, isi hatimu untuk kami ketahui dan untuk kami kerjakan. Karena itu Tuhan, tolonglah Engkau hadir dan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga melalui hati setiap kami Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah pembicaraan ini menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang menuntun langkah-langkah kami dalam perjalanan iman kami menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya memberikan judul dari pembicaraan kita hari ini adalah Aku dan Diriku. Ini adalah mengenai bagaimana kita memandang diri kita. Mengenai memandang jati diri kita, memandang inti dari kita, memandang siapakah kita, identitas kita. Kalau kita ditanya mengenai siapakah kamu, orang-orang seringkali mengatakan yang pertama mengenai latar belakangnya. Bisa jadi asalnya, asal kota, asal suku. Oh, aku orang Jawa. Oh, aku berasal dari Papua. Oh, aku besar di Amerika. Sebenarnya aku tuh lahir di Indonesia, misalnya. Ya, mungkin kita akan berbicara mengenai agama kita. Aku adalah orang Kristen. Kita akan bercerita tentang keluarga kita. Mungkin kita punya darah biru dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang akan menjawab, mengungkapkan tentang apa yang dikerjakannya. Bisa jadi mengenai studi, bisa jadi mengenai profesi. Seperti tadi ketika saya memperkenalkan diri, saya mengatakan saya adalah seorang konselor. Itu adalah apa yang saya kerjakan. Mungkin kalau kita ada di dalam proyek-proyek tertentu, kita juga dengan senang menceritakan itu kepada orang lain. Misalnya, oh saya dulu ikut di dalam proyek MRT, katakanlah seperti itu ya. Apa yang dikerjakan itu menjadi sesuatu yang menempel dalam diri kita. Bisa juga orang menceritakan mengenai prestasi atau statusnya. Apa yang pencapaian-pencapaian yang telah dia dapatkan atau gelar-gelar tertentu yang dia miliki. Itu menjadi satu identitas yang disampaikan kepada orang lain. Bisa juga fisik itu menjadi identitas kita. Apakah kita memiliki fisik yang bagus, wajah yang cantik, postur tubuh yang tinggi, yang langsing, atau mungkin sebaliknya kita merasa diri kita jelek, atau kita merasa diri kita gemuk, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari apa yang kita kenali tentang diri kita. Di satu sisi, ada realita yang tidak dapat dipungkiri. Misalnya, memang aku orang yang gemuk,
ya kan? Itu tidak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa mengatakan aku gemuk lalu pura-pura kita itu langsing dan lain sebagainya. Ini adalah suatu realita yang memang nggak bisa dipungkiri. Tetapi kalau ini kita anggap sebagai jati diri kita, kita anggap sebagai inti dari kita, ini bisa menjadi suatu pengaruh. Ya, misalnya begini ya, saya seorang konselor, saya bertemu dengan banyak sekali klien dengan image diri tentang gambaran tentang dirinya sendiri yang seringkali saya lihat tidak sesuai dengan realitanya. Misalnya ada seorang yang cukup pintar, tetapi dia terus-menerus merasa dirinya itu nggak mampu. Aku tuh nggak bisa, aku tuh pasti gagal. Mengapa bisa demikian? Ternyata image gambaran dirinya ini ditentukan oleh orang lain, terutama oleh keluarganya. Pada waktu dia masih anak-anak, selalu dia dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Apakah itu adiknya, apakah itu kakaknya, apakah itu sepupunya, apakah itu teman sekolahnya. Kalau dia nggak juara satu, orang tuanya itu akan mengatakan kamu tuh bodoh. Kamu tuh kayak gitu aja nggak bisa. Kenapa sih nggak bisa menang dari si Edward itu? Harusnya kan kamu tuh bisa juara satu. Kalau nilai ulangannya 8, mungkin orang tuanya akan marah-marah. Ya. Kenapa dapat 8? Kenapa yang begini aja nggak ngerti? Kamu tuh nggak teliti, kamu tuh bodoh. Kalimat itu akhirnya menjadi suatu gambaran dirinya dan akhirnya menjadi bagian dari identitasnya. Itu dia akui bahwa aku itu memang bodoh. Setiap kali ada kegagalan kecil, dia langsung muncul pikiran, aku itu bodoh. Bahkan ada klien-klien saya yang bukan hanya bodoh, tetapi dia punya gambaran diri bahwa aku itu sampah. Sampah. Kok bisa sampah? Padahal saya lihat dia cukup kreatif, dia juga punya talenta-talenta yang bisa dikembangkan, tetapi selalu merasa aku itu sampah, terutama setiap kali dia mengalami kegagalan. Kenapa muncul demikian? Ternyata ini dibentuk oleh orang tuanya. Mamanya kalau marah-marah akan mengatakan, kamu itu sampah, nggak ada gunanya. Udahlah, nggak usah lagi kamu sekolah, nggak usah lah kamu itu jadi anaknya mama. Kata-kata itu ternyata membentuk siapakah diri kita. Ada suatu realita yang tidak bisa dipungkiri, seperti tadi ya, katakanlah fisik, latar belakang, apa yang kita kerjakan, prestasi, itu tidak bisa kita dipungkiri. Tetapi apakah realita itu menjadi core kita anggap sebagai inti diri kita, atau just ini adalah suatu ya atribut dari diri kita, memang ini bagian dari kita. Menangkap ya, ada sesuatu yang memang realitas tidak bisa dipungkiri yang merupakan bagian dari diri kita, tetapi kalau itu tidak kita anggap sebagai intinya kita, ini bukan identitas. Tapi kalau kita anggap intinya dari kita, ini menjadi suatu identitas. Identitas seperti ini bisa menjadi sesuatu yang terucap, yang kita katakan ketika orang itu bertanya, kamu itu siapa? Tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Seperti tadi contoh yang saya ceritakan. Orang-orang yang merasa dirinya begitu tidak berharga, merasa dirinya itu adalah sampah, dia nggak setiap orang itu tahu dia punya identitas seperti itu. Tetapi karena saya konselornya, dia menceritakan isi hatinya, barulah saya mengetahui bahwa ini adalah identitas diri yang selama ini dia pegang, yang dia anggap sebagai inti dari dirinya. Apapun identitas yang kita anggap sebagai core dari kita, itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Pengaruhnya seperti apa? Yang pertama, ini akan mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita maupun melihat dunia kita. Ya. Bagaimana, apakah kita itu akan menjadi bangga dengan diri kita, apakah kita itu akan minder, apakah kita itu akan merasa puas, atau itu kita terus-menerus merasa kurang. Nah, itu ditentukan dengan bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana identitas seperti apa yang kita pegang sebagai intinya kita. Bagaimana kita melihat dunia juga seperti itu. Kalau kita ini terus-menerus dibully begitu ya, kita punya satu gambaran diri, aku ini memang korban. Aku ini adalah orang yang tidak punya kekuatan, aku ini adalah orang yang tidak berdaya. Ini adalah image tentang dirinya. Dan ini mempengaruhi bagaimana dia memandang dunia. Dia akan melihat, oh dunia ini kejam, dunia ini nggak ramah, dunia ini tidak aman.
orang-orang yang punya satu identitas diri yang baik, yang merasakan biasanya ini mereka adalah tumbuh di dalam lingkungan yang cukup mendukung dia akan bisa melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang ramah, dunia ini adalah dunia yang aman, dunia ini adalah dunia yang menyenangkan. Selain mempengaruhi bagaimana kita melihat diri maupun dunia, identitas ini juga mempengaruhi apa yang akan kita investasikan. Waktu kita, tenaga kita, uang kita, itu akan banyak kita keluarkan, kita rela berkorban karena berkaitan dengan apa yang kita pegang sebagai identitas kita. Misalnya, kita tuh punya identitas bahwa aku ini adalah orang yang pintar, aku ini adalah orang yang senang belajar. Kita akan punya senang sekali mengeluarkan uang untuk katakanlah beli buku, ikut seminar, menyediakan waktu untuk ikut Zoom ini, Zoom itu ya. Sekarang ada banyak sekali seminar-seminar untuk pengembangan diri, untuk apakah itu menambah pengetahuan teologi kita, seminar psikologis, macam-macam, hobi dan lain sebagainya. Nah, identitas kita itu mempengaruhi bagaimana kita rela menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, uang kita. Nah, termasuk juga ini akan mempengaruhi juga perilaku kita dan juga perkembangan kita. Sebagai contoh misalnya ya, tadi saya sempat menyebutkan di depan bahwa ada hal-hal, atribut-atribut yang tidak bisa kita pisahkan dari kita. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Katakanlah kita adalah orang Kristen. Ya. Kalau kita menganggap itu adalah core-nya dari kita, ini akan bisa mempengaruhi misalnya, kalau ada orang yang menghina agama Kristen, kita bisa akan marah banget. Ya, karena aku ini orang Kristen, ketika kekristenan itu disinggung, aku akan marah. Ya. Radikalisme dan sebagainya ini bisa muncul karena agama itu menjadi identitas kita. Bagaimana kita tumbuh secara psikologis ini juga dipengaruhi oleh perkembangan kita, ya. Ada yang disebut sebagai well-being gitu ya, suasana hati kita, bagaimana kita itu merasakan kita itu tenang, damai sejahtera, itu juga dipengaruhi mengenai identitas kita. Kita akan melihat apa yang dikisahkan di dalam Alkitab mengenai seorang anak muda yang mengenal dirinya dan mempunyai identitas yang baik. Ya. Nah, anak muda itu adalah Daniel. Nanti Anda bisa membaca di Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Ya, kita nggak akan baca ayat demi ayat, tetapi nanti silahkan Anda buka bagian Alkitab ini, dan nanti kita akan perhatikan ayat-ayat tertentu. Ya, ini adalah 4 hal yang tadi kita bicarakan di depan ketika orang menanyakan mengenai identitas. Kita akan berbicara mengenai latar belakang, kita akan berbicara mengenai apa yang dikerjakan, kita berbicara mengenai prestasi atau status, kita juga berbicara mengenai fisik. Ya. Latar belakang apa yang kisah Daniel ini konteksnya adalah pada waktu itu Nebukadnezar itu berkuasa di Babel dan dia menyerbu Yerusalem. Orang-orang Israel diangkut dari Yerusalem dibawa ke Babel untuk dijadikan budak. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dianggap orang-orang yang terpilih, orang-orang yang pintar, anak-anak bangsawan, anak-anak raja, itu dikhususkan untuk diberi pelajaran lebih, dipersiapkan menjadi pegawai raja. Ya. Jadi latar belakang Daniel ini adalah orang Yahudi dan dia adalah anak bangsawan atau anak raja. Ya. Ini adalah latar belakang Daniel. Lalu apa yang dikerjakan oleh Daniel? Secara khusus Alkitab itu tidak mencatat. Ya. Tetapi secara umum anak-anak Yahudi, orang-orang muda Yahudi, disebutkan Daniel pada waktu itu masih muda, ya mereka pasti akan belajar Taurat. Ya. Ada yang disebut sebagai bar mitzvah. Ya. Jadi anak-anak sejak mereka itu umur 5 tahun, mereka sudah mulai belajar mengenai Taurat. Nanti sekitar umur 12 tahun mereka dianggap lulus. Nah, dianggap sebagai anak-anak Taurat. Ya. Semua anak Yahudi akan belajar Taurat dan mereka belajar juga adat istiadat Yahudi. Prestasinya bagaimana? Nah, dia dianggap sebagai orang yang berhikmat, ini dituliskan di ayat 4 ya, orang yang berpengetahuan, orang yang cakap. Dan fisiknya
Ya, fisiknya dia adalah muda, punya perawakan yang baik, dan tidak bercela. Ini juga dituliskan di ayat yang keempat. Ketika Daniel itu ditangkap, ketika dia itu diangkut masuk ke satu, ya katakanlah semacam asrama begitu ya, yang dikhususkan untuk mempersiapkan anak-anak muda ini, orang-orang Babel itu memberikan identitas yang baru bagi Daniel. Identitasnya apa? Latar belakangnya yang tadinya dia adalah orang Yahudi dan lain sebagainya ya. Ini sekarang dia diubah adat istiadatnya. Namanya diubah dari Daniel menjadi Belshazzar. Ya. Makanannya mesti mengikuti makanan raja. Bahasanya dia diubah. Dia mesti belajar bahasa orang Kasdim. Yang dikerjakannya, kalau tadi dia belajar adat istiadatnya sendiri, sekarang dia belajar ilmu-ilmu Babilonia. Apa-apa yang dianggap penting untuk menjadi seorang pegawai raja. Prestasinya, ya, meskipun dia terpilih dibandingkan dengan rakyat yang biasa itu, tetapi di mata orang Babel, dia ini adalah orang buangan pegawai raja. Ya, statusnya itu berubah dari yang tadi adalah bangsawan begitu ya. Sekarang meskipun berbeda dengan orang buangan yang lain, tapi tetap dia ini di mata orang Babilonia adalah orang buangan pegawai raja. Dan fisiknya dia dijaga sedemikian rupa supaya memenuhi standar dari raja. Apakah identitas yang baru ini mempengaruhi Daniel? Seperti apa pengaruhnya bagi Daniel? Ya, ini tadi ya yang kita bahas tadi ya. Identitas mempengaruhi kita, bagaimana kita melihat diri dan dunia, bagaimana kita menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang kita, dan juga bagaimana ini mempengaruhi perilaku dan perkembangan kita. Bagaimana Daniel melihat diri dan dunianya? Ternyata Daniel tetap positif. Ya. Dia tidak dicatat bahwa dia minder, tidak ada kepahitan. Dia tetap melihat, pastilah konteks menjadi orang buangan itu tidak sama dengan ketika dia menjadi orang bebas di Yerusalem. Kita mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah mengalami masa penjajahan. Saya juga belum lahir ketika Indonesia itu dijajah. Tetapi kita bisa membayangkan dari kisah-kisah sejarah menjadi orang jajahan itu nggak enak karena segalanya itu diatur. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Daniel itu penuh dengan kepahitan, marah-marah, bikin persekongkolan untuk melawan. Enggak, ya. Dia tidak minder, dia tidak melihat dirinya menjadi sesuatu yang begitu rendah. Ya. Dia juga tidak ada kepahitan dengan orang-orang Babel yang memperlakukan dia. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang mengasuh dia itu senang dengan Daniel ini. Ya. Kalau dia itu tidak punya sikap yang positif, tidak punya sikap yang menyenangkan, nggak mungkin orang-orang yang dekat dengan dia ini senang. Ya. Karena pada realitanya orang-orang ini kan disuruh melayani orang buangan. Daniel dalam situasi konteks hidup yang sulit, dia tetap tidak minder, dia tidak ada kepahitan, dia tetap menyenangkan, menjadi pribadi yang menyenangkan. Lalu bagaimana dia menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang ketika dia harus belajar hukum dan budaya yang bukan budayanya. Ternyata Daniel ini mengikuti prosesnya. Dia belajar dengan baik, dia berprestasi dengan baik. Kalau kita melihat secara permukaan, mungkin kita melihat Daniel ini tidak berbeda dengan orang-orang Babel atau orang-orang Kasdim ini, ya, caranya berpakaian, berbicaranya, namanya, dan lain sebagainya. Apa-apa kebiasaan-kebiasaan mereka itu dia lakukan. Dia mengikuti prosesnya, dia tetap belajar dengan baik, dan dia berprestasi. Dalam bagian yang tadi kita baca di Daniel 1, nanti Anda bisa membacanya sendiri, kita bisa melihat bahwa Daniel ini dianggap lebih pintar dibandingkan dengan anak-anak muda yang lain. Ya. Karena itu dia terpilih untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan raja. Ya, oke. Dan dia juga adalah orang yang berprestasi. Nanti kalau Anda melihat di dalam kitab Daniel secara keseluruhan,
Anda akan menemukan bahwa Daniel ini adalah seorang penasehat yang istimewa. Dia bisa menjadi penasehat dari 4 orang raja. Apakah itu Nebukadnezar, ada Darius, ada Belshazzar, dan juga Kores. Ya. Jadi dari dia muda sampai dia menjadi tua, dia ini tetap dipercaya menjadi penasehat raja. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya. Lalu bagaimana perilaku dan perkembangan Daniel ini dipengaruhi? Meskipun dia tampak sama seperti orang-orang Babel, tetapi ada yang firm, ada yang menjadi inti dari dirinya yang tidak berubah, meskipun secara penampilan itu Daniel itu tidak bisa lagi dibedakan dengan orang-orang Babel. Apa yang firm itu? Inilah yang menjadi identitasnya. Dia tetap berdoa, dia tidak mencemarkan dirinya dengan makanan raja. Ya. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan makanan raja. Ini sesuatu yang istimewa. Ya. Hal-hal yang lain, disuruh belajar ini, suruh belajar itu, namanya diganti, pakaiannya diganti, dia ikut semuanya. Karena ini tuh bukan core-nya dia. Aku memang orang Yahudi. Sekarang di sini aku disuruh belajar kebudayaan yang lain, ya enggak apa-apa. Karena itu bukan core-nya aku. Ini adalah hal yang tidak bisa aku pungkiri. Aku orang Yahudi, aku punya bahasa tertentu, aku punya gaya tertentu, tapi ini bukan intinya aku. Ini boleh berubah. Tetapi yang menjadi intinya aku, tidak akan aku biarkan berubah. Apa intinya Daniel? Identitasnya adalah, aku adalah umat Allah. Yahudi memang bangsaku, tetapi inti dari diriku adalah aku umat Allah. Maka yang kulakukan adalah hal yang memuliakan Allah. Meskipun orang tidak suka, meskipun aku bisa celaka. Bagi Daniel, yang penting adalah Allah itu suka. Mungkin kalau kita ngomong seperti ini ya, ini adalah satu hal yang, ini kan jargon, ini ya semua orang Kristen ya tahulah aku itu umat Allah. Kalau kita ditanya kamu pengennya apa? Memuliakan Tuhan. Tujuan hidupmu apa? Memuliakan Tuhan gitu ya. Orang nggak suka nggak apa-apa, aku bisa celaka nggak apa-apa, yang penting Allah suka. Kalau tidak ada satu pergumulan yang real, ini hanya menjadi suatu jargon. Tetapi bagi Daniel, ini bukan sekedar jargon. Dia benar-benar ada krisis, ada satu pergumulan yang harus dia hadapi ketika dia itu menyatakan, memunculkan satu identitas dirinya bahwa aku adalah umat Allah. Aku akan berdoa kepada Allah. Ketika dia disuruh berdoa kepada raja atau kepada dewa-dewanya raja, dia tidak mau. Karena apa? Aku itu umat Allah. Identitasku, aku itu umat Allah. Aku akan memuliakan Allah. Yang penting Allah suka. Orang lain tidak suka, ya silakan. Aku bisa celaka, ya iya. Dia mengambil komitmen itu. Maka kita melihat di dalam kitab Daniel bahwa Daniel itu harus dibuang ke gua singa pada masa pemerintahan Darius. Identitas Daniel bukan sekedar suatu statement. Identitas Daniel bukan sesuatu yang hanya dia warisi dari nenek moyangnya, dari kakeknya, dari orang tuanya, dari keluarganya. Tetapi ini adalah suatu identitas yang benar-benar sudah dia miliki, sudah menjadi bagian inti dari dirinya. Aku adalah umat Allah, aku akan memuliakan Allah, meskipun orang nggak suka, meskipun aku bisa celaka, nggak penting. Yang penting adalah Allah suka. Kalau Daniel mengatakan aku adalah umat Allah, ini adalah hasil dari satu pergumulan, satu krisis, dia boleh memilih iya atau enggak, dan dia mengambil satu komitmen, iya. Aku ambil itu karena aku adalah umat Allah. Kita bisa menyimpulkan bahwa identitas Daniel itu tidak ditentukan oleh kata orang, tidak ditentukan oleh perlakuan orang. Orang boleh mengatakan dia sekarang adalah orang Babel, orang boleh memperlakukan dia sebagai orang Babel, tetapi kita perhatikan tadi, identitas Daniel ditentukan oleh apa kata firman Tuhan.
Apa yang dia sudah pelajari sebelumnya, bahwa kamu adalah umat Tuhan, ini bukan hanya suatu statement kosong, tetapi sesuatu yang menyatu dengan dirinya, menjadi inti dari dirinya. Itulah diri yang dikenal oleh Daniel. Daniel mengerti aku dan diriku adalah aku, mengerti diriku adalah umat Tuhan. Allah juga memberikan identitas kepada kita. Identitas kita adalah, aku adalah anak Allah. Nah, ini adalah beberapa hal yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya. Kita adalah orang yang umat yang terpilih, umat yang dikasihi Allah, umat yang dipanggil Allah. Kita itu diterima apa adanya, kita itu diampuni, kita itu berharga di mata Allah. Umat yang kudus, kepunyaan Allah, garam dunia, terang dunia, saksi Kristus, dan ada masih banyak sekali identitas-identitas yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Kalau Anda melihat ini, apakah ada hal yang baru bagi Anda? Mungkin Anda akan berkata, ya sudah tahulah, iya memang kayak gitu kita ya. Kita itu orang yang dipilih, kita orang yang dikasihi. Ada pergumulan nggak ketika Anda itu memunculkan statement ini? Apakah just karena ini diajarkan oleh gereja? Apakah just karena ini diajarkan oleh orang tuamu? Apakah just ini karena kamu pernah baca atau pernah dengar? Atau memang ini adalah suatu pergumulan yang real? Ya, saya sebagai seorang konselor, saya bersyukur, salah satu yang saya syukuri adalah saya melihat anak-anak Tuhan yang bergumul dengan realita hidup. Ya. Misalnya ya, kita yang tidak punya pengalaman dibesarkan oleh orang tua yang tidak sungguh-sungguh mengasihi kita apa adanya. Mungkin kita tidak pernah punya pergumulan real bahwa Allah itu menerima kita apa adanya. Bahwa kalau kita salah itu kita akan diampuni. Ya. Ada orang-orang tua itu kalau anaknya salah itu menghukumnya itu luar biasa. Sehingga ketika anak itu tumbuh menjadi besar, dia menyadari bahwa aku tuh nggak boleh melakukan kesalahan. Ini satu kesadaran yang baik. Tetapi mana ada sih di antara kita itu yang sepanjang hidup itu tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti ada titik-titik tertentu kita itu akan jatuh melakukan kesalahan. Dan berita Injil itu begitu luar biasa bahwa kita diterima itu apa adanya. Kita diterima oleh Allah bahkan ketika kita itu sedang berdosa. Saya nggak tahu apa saat ini dosa yang sedang menghantui kamu. Apakah itu pornografi? Apakah itu kebencian kepada orang lain, tidak bisa memaafkan orang lain? Apakah itu addiction tertentu? Apakah itu kecurangan? Apakah itu ketidakjujuran? Seringkali kita di satu sisi ada orang yang tidak peduli, pokoknya ya aku kayak gini gitu ya. Dia tidak pernah, hati nuraninya tidak pernah memanggil dia pulang. Tetapi ada orang tua yang hati nuraninya, ada orang-orang yang hati nuraninya itu begitu hidup, dan terus-terus itu menyalahkan kita, menyalahkan diri. Ya. Jangan lupa ya, di satu sisi itu sesuatu yang baik, kita ingat, oh ya aku salah, aku mesti kembali. Tapi di sisi yang lain, itu bisa dipakai oleh iblis, dia itu adalah sang penuduh. Terus-menerus menuduh, kamu itu mau ngapain jadi anak Tuhan? Kamu itu masih terus-menerus main pornografi. Kamu itu masih terus-menerus kalau belajar males, kepengennya itu nyontek. Itu adalah menjadi tuduhan-tuduhan dari di dalam diri kita. Ya. Tuduhan itu di satu sisi mengingatkan kita untuk kembali. Kita ini adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pun dipanggil oleh Tuhan. Kita ini, jangan lupa, kita ini juga umat yang kudus yang harus meninggalkan itu. Pada waktu kita jatuh, berita Injil mengatakan, kamu diterima apa adanya, kamu diampuni. Tetapi bangkitlah kembali. Kamu adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah. Kamu ini adalah garam dunia. Kamu ini adalah saksi Kristus. Ada satu pergumulan yang real, dan seperti yang tadi dialami oleh Daniel. Ada satu pergumulan, dan ada satu komitmen yang diambil. Kalau kita mengatakan identitas kita adalah anak Allah, apakah kita melewatinya dengan satu pergumulan yang real? Apakah kita sudah mengambil satu komitmen untuk tetap di dalam identitas itu? Ingat bahwa identitas kita seharusnya tidak ditentukan oleh apa kata orang, oleh apa perlakuan orang.
Mungkin masa lalu kita membentuk satu identitas-identitas yang salah. Bahkan mungkin prestasi-prestasi kita, apa-apa yang kita sudah capai, hal-hal yang baik yang kita miliki, itu bisa membentuk siapakah kita. Tetapi ingat, itu bukan core-nya kita. Core-nya kita adalah, aku adalah anak Allah. Seharusnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang menjadi inti dari kita. Yang kita pegang sebagai inti kita. Bukan kata orang lain, bukan perilaku orang lain, bahkan bukan pengalaman-pengalaman kita. Apakah Anda memiliki satu identitas yang jelas sebagai anak Allah? Apakah Anda melewati pergumulan untuk akhirnya menjadikan identitas ini bukan hanya suatu statement, bukan hanya suatu jargon, tetapi menjadi inti dari kita? Kalau Anda memiliki ini, Anda akan punya hidup yang terarah. Anda akan punya satu hidup yang berarti, satu hidup yang melangkah sesuai dengan desain yang Allah sudah siapkan untuk kita. Harapan terbesar kita semua pasti akan mati. Harapan terbesar kita adalah pada waktu kita mati, seperti Tuhan Yesus kita bisa mengatakan bahwa sudah genap, sudah selesai. Apa yang Allah titipkan di dalam diriku ini sudah selesai. Kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus, dia adalah satu pribadi yang sungguh mengerti identitasnya sebagai anak Allah. Dia sungguh mengerti panggilannya untuk menjadi anak domba Allah. Maka kita bisa lihat ada titik-titik dia itu tidak setiap kali dia itu mau ditangkap ketika dia itu dikata-katai, itu dia akan diam saja. Ada waktunya dia diam saja menanggung, ini bukan waktunya. Ini bukan pertempuran yang harus aku ambil. Tetapi ada waktunya dia akan melawan. Ada waktunya dia akan pergi. Ya. Pada waktu dia mau ditangkap, tiba-tiba dia menghilang. Ya. Karena dia tahu ini belum waktunya. Ketika orang-orang itu datang berkumpul mau mendengarkan dia justru pergi. Karena dia tahu, ini kalau aku ladeni, mereka itu akan jadi menginginkan untuk mengangkat aku menjadi raja. Aku tidak dipanggil untuk itu. Dia pergi. Ya. Ini satu pribadi yang memiliki identitas yang sangat jelas, identitasnya sebagai anak Allah. Dan kalian semua, anak-anak muda, saya berharap Anda akan menemukan identitas sejati Anda di dalam masa muda Anda. Sehingga ke depan perjalanan hidup Anda akan Anda lewati dengan jelas sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti apa panggilan Anda. Ini adalah PR Anda, perjalanan Anda di masa muda Anda, dan bahkan sampai dewasa seperti ini, saya pun masih terus bergumul, mempertajam, memperjelas, ya, membuang apa-apa yang tidak penting supaya kita tahu secara pasti core-nya kita itu apa. Core kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama kita berdoa untuk menutup pembicaraan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh mengenal tentang identitas diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah Daniel, ketika orang memperlakukan dia sebagai Daniel yang berbeda, ada bagian-bagian yang Daniel izinkan untuk diubah dalam dirinya. Dia tidak mengeluh, dia tidak ngotot untuk mengubah konteks hidup yang dia percaya Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Tetapi Daniel memiliki satu core yang tidak berubah. Satu inti yang terus dia pertahankan sebagai umat Tuhan. Yaitu dia tetap berdoa meskipun beresiko. Dia tetap tidak mau mencemarkan dirinya. Tuhan, kami juga ingin memiliki satu identitas yang jelas sebagai anak-anak Tuhan. Izinkan kami melewati pergumulan-pergumulan itu, Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan kepada kami bukan hanya menjadi statement-statement yang kosong, tetapi menjadi satu pernyataan yang hidup dari diri kami, tentang siapakah kami.
Kami sungguh ingin pada masa muda kami ini Tuhan, kami boleh mengenali siapakah kami boleh mengerti apa panggilan kami, sehingga kami bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kami sungguh ingin ketika hidup kami berakhir, seperti Tuhan Yesus kami boleh mengatakan bahwa hidup kami sudah selesai, hidup kami sudah lengkap, kami sudah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami sudah dengar pada saat ini, dan biarlah itu boleh menjadi pergumulan yang hidup di dalam diri kami, sehingga selangkah demi selangkah kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Selangkah demi selangkah kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya percaya bahwa siang hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita belajar dan kita sudah diajar tentang siapa diri kita, identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah umat Allah. Identitas kita ditentukan oleh firman Allah. Firman Allah sudah menjadi milik kita. Dan itulah kita. Kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih Kak Hera untuk pelayanannya. Dan kami mendoakan kiranya Tuhan selalu pakai Kak Hera dalam melayani, dalam menjadi saluran berkat untuk mendidik, membina kaum muda, supaya terus kami dan kaum muda dipakai oleh Tuhan, mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa Tuhan yang berdiam dalam diri mereka, dalam diri kami masing-masing. Dan saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita dudukkan hati dan kepala kita dan kita mau satu dalam doa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Engkau berikan kesempatan kami untuk kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kesempatan kami juga boleh belajar, kami dan diajar ya Tuhan. Mengenal siapa diri kami, mengenal identitas diri kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menebus kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Allah, umat-Mu sendiri, umat kesayangan-Mu. Karenanya ya Tuhan, sebagai anak-anak muda ya Tuhan, kami minta kepada Engkau ya Bapa, Engkau terus berikan kami kesadaran ya Tuhan. Engkau terus berikan kami hati hamba ya Tuhan. Hati Kristus. Hati yang senantiasa menundukkan diri kami. Mengasah setiap apa yang kami miliki ya Tuhan. Karunia yang daripada Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh pakai menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus untuk Kak Hera. Tuhan, berkati beliau ya Bapak. Berkati keluarganya, suami, anak-anaknya, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai sebagai konselor, Tuhan pakai sebagai pengajar, Tuhan pakai sebagai alat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pelayanannya ya Bapak. Kiranya Engkau terus Tuhan menyertai beliau, berikan kesehatan, kekuatan buat beliau ya Bapak. Terima kasih Bapak, untuk kami juga ya Bapak. Kami yang saat ini sedang lemah, kami yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Kami mau berdoa, kami mau bersatu bersama-sama mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Dan berikan kami kekuatan terus ya Tuhan. Juga segala aktivitas kami. Kami yang rindu untuk kami mendapatkan sekolah ya Tuhan. Untuk saat-saat ini ya Bapak. Mari Tuhan, Engkau terus berikan kami kesabaran. Engkau terus bukakan jalan buat kami ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau berjanji ya Bapak. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memenuhi setiap segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Asalkan kami terus bersandar, bergantung pada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang dalam pekerjaan kami ya Bapak. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati buah tangan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, pekerjaan yang kami ambil, peran yang kami ambil Tuhan, biarlah kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya buat Engkau ya Tuhanku. Dan ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Bapak, kami siap menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak muda, tengadahkanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai bertemu, berjumpa minggu depan.